Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bayangkan seorang penggembala sedang menjaga kambing seperti biasa. Tiba-tiba seekor serigala muncul menyerang salah satu kambingnya. Tapi yang mengejutkan bukan itu. Serigala itu berbicara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia menyebut nama Muhammad SAW. Ia berkata bahwa Muhammad adalah nabi yang membawa kabar dari Allah. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kejadian nyata yang tercatat dalam hadis sahih. Dan Rasulullah SAW sendiri membenarkan kisah ini di hadapan para sahabat. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa isi pesan dari serigala itu? Dan kenapa ini jadi tanda akhir zaman? Simak video ini sampai akhir, karena kisah ini bukan cuma menakjubkan, tapi juga menguji sejauh mana kita benar-benar beriman. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Di tengah hamparan gurun yang luas dan tandus, pada zaman di mana dunia belum tersentuh oleh gemerlap teknologi, hiduplah seorang lelaki sederhana. Ia bukan tokoh terkenal, bukan bangsawan, dan bukan pula pemimpin kabilah. Ia hanyalah seorang penggembala. Seorang yang setiap harinya menggiring kambing-kambingnya menjauh dari pemukiman, menyusuri padang terbuka untuk mencari rumput dan air. Ia tidak dikenal karena ilmunya, tidak pula karena harta atau keturunannya, tapi ia dikenal oleh penduduk sekitar sebagai orang yang tekun, kuat, dan bertanggung jawab. Di zamannya, menggembala bukan hanya pekerjaan orang-orang miskin, tapi juga jalan hidup bagi banyak orang, termasuk para nabi yang mulia. Bahkan kelak, ketika ia mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, ia akan tahu bahwa sang nabi juga pernah menggembala kambing, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat. Namun pada saat itu, ia belum mengenal nabi tersebut. Ia belum memeluk Islam. Hidupnya masih dilingkupi oleh adat dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Tapi satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan adalah fitrah kemanusiaannya, yaitu mencari kebenaran, menjauhi kezaliman, dan selalu merasa bahwa alam semesta ini pasti dikuasai oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari fajar. Ia menyiapkan perbekalan sederhana, yaitu sepotong roti kering, sebotol air, dan sorban lusuh untuk menutupi wajah dari teriknya matahari gurun. Setelah itu, ia menggiring kambing-kambingnya menuju padang penggembalaan yang biasa. Ia tahu jalur mana yang aman, dan di mana rumput tumbuh subur setelah embun malam, dan di mana tempat terbaik untuk beristirahat saat matahari mulai tinggi. Bersama hewan-hewan peliharaannya, ia merasa damai. Ia paham betul tabiat setiap kambingnya, yang suka berjalan di depan, yang suka menyendiri, yang bandel, dan suka menyelinap. Meskipun tidak pernah diajarkan secara tertulis, ia memahami satu hal yang baik, bahwa rizki setiap makhluk telah ditetapkan, dan tugasnya hanyalah menjaga, mengarahkan, dan melindungi. Di bawah pohon kecil yang tumbuh di tengah padang itu, ia duduk bersandar sambil mengamati kambing-kambingnya. Angin padang menggoyang pelan dedaunan, sementara langit terbentang luas tanpa awan.
Ia berbicara kepada kambing-kambingnya seolah mereka bisa memahami. Baginya, binatang-binatang ini adalah sahabat sunyi, pendengar setia di tengah dunia yang keras. Hidupnya mungkin sederhana, bahkan sangat terbatas secara materi. Rumahnya hanya bangunan kecil di tepi desa, dibuat dari batu dan tanah. Tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia hidup dalam ritme alam yang tenang, pagi, siang, senja, dan malam. Tidak ada kebisingan, tidak ada kejar-kejaran dunia. Hari itu pun dimulai seperti biasa. Langit cerah, matahari bersinar terang, dan suara kambing bersahutan. Ia pun duduk tenang, tidak menyadari bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Sebuah kejadian yang akan mengguncang keyakinannya dan mengubah arah perjalanannya selamanya. Tiba-tiba jeritan kambing memecah keheningan. Di balik semak muncul seekor serigala. Gerakannya cepat, matanya tajam, dan niatnya jelas. Dalam sekejap ia menerkam salah satu kambing. Cengkeramannya kuat, giginya menancap. Sang penggembala terkejut tetapi tidak tinggal diam. Dengan cepat ia berlari. Tidak ada senjata di tangannya, hanya tekad dan rasa tanggung jawab yang ia pegang. Ia berteriak keras sambil mencoba mengusir serigala itu. Perjuangan itu tidak mudah, tapi dengan kegigihan ia berhasil merebut kembali kambingnya. Namun yang terjadi setelah itu sungguh di luar dugaan. Serigala itu tidak melarikan diri seperti biasa. Ia berhenti, menoleh ke arah si penggembala. Matanya tajam, tapi tidak ada lagi tanda ingin menyerang. Justru tubuhnya mulai tenang. Lalu ia duduk di atas ekornya dan berbicara. Ya, berbicara. Suaranya terdengar jelas. Bukan suara auman atau lolongan, tapi suara manusia, tegas dan penuh makna. "Tidakkah kamu takut kepada Allah?" kata serigala itu dengan suara berat namun jelas. Sang penggembala mundur satu langkah, matanya membelalak, tangannya gemetar. Ia berpikir keras, apakah ini mimpi? Apakah ia sedang kerasukan? Tapi tidak, semuanya adalah nyata. Ia masih memegang kambingnya yang terluka ringan. Serigala itu benar-benar berbicara. "Kamu telah mengambil rizki yang telah Allah tetapkan untukku," lanjut serigala itu. Sang penggembala tidak sanggup menjawab. Ia hanya menatap terpaku. Di dadanya ada guncangan hebat. Di benaknya ribuan pertanyaan berkecamuk. Siapakah makhluk ini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Serigala menatapnya dalam-dalam lalu berkata lagi, "Maukah aku beritahu sesuatu yang lebih menakjubkan dari ini?" Sang penggembala mencoba mengatur nafas. Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar. "Apa maksudmu lebih menakjubkan dari ini?" Serigala itu menjawab, "Di Yatsrib ada seorang laki-laki bernama Muhammad. Ia bukan penyair, bukan tukang sihir. Ia membawa wahyu dari Tuhan langit dan bumi. Ia berbicara tentang perkara-perkara besar, tentang kehidupan setelah mati, tentang hari pembalasan, dan tentang kebenaran yang banyak manusia lalaikan." Si penggembala perlahan menjatuhkan dirinya ke tanah. Tubuhnya melemas. Nama Muhammad memang sudah pernah ia dengar, tapi samar-samar. Beberapa orang di desanya pernah membicarakannya. Ada yang menganggapnya nabi, ada pula yang menuduhnya penyihir. Tapi kali ini nama itu keluar dari mulut seorang serigala. Ia pun berkata perlahan, "Bagaimana mungkin kamu tahu tentang dia?" Serigala tidak menjawab dengan logika manusia. Ia hanya berkata, "Aku hanyalah makhluk dari ciptaan Allah. Aku hanya menjalankan perintahnya, dan engkau telah dipilih untuk mendengar ini. Maka jangan abaikan tanda ini." Kemudian serigala berdiri, memandang sejenak ke arah padang, lalu berbalik arah dan berjalan menjauh. Perlahan menghilang di balik semak dan batu-batu gurun. Sementara itu, sang penggembala masih tertunduk.
Wajahnya menunduk, hatinya bergetar. Seluruh pikirannya tertuju pada satu nama, yaitu Muhammad, dan pada satu tempat, yaitu Yatsrib. Di sanalah ia akan mencari jawaban, dan di sanalah kebenaran akan ia kejar, meski harus menempuh perjalanan yang jauh, melewati panas, lelah, dan bahaya. Karena ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama setelah hari itu. Langit mulai memerah ketika si penggembala kembali dari padang rumput. Tapi kali ini langkahnya lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tidak seperti orang yang kelelahan, melainkan seorang yang tengah gelisah, dikejutkan oleh sesuatu yang mengguncang hati dan akalnya. Ia baru saja mengalami kejadian yang tidak masuk akal, yaitu seekor serigala berbicara kepadanya. Namun, lebih dari sekedar berbicara, serigala itu menyebut nama Muhammad dan menyebut Yatsrib, kota yang kini dikenal sebagai Madinah, tempat Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya. Nama itu memang bukan nama asing. Sudah banyak kabar yang tersebar tentang seseorang di Yatsrib yang mengaku sebagai nabi terakhir, yang membawa ajaran baru yang menggetarkan bangsa Arab dan mempersatukan mereka dalam cahaya tauhid. Tapi mendengarnya langsung dari mulut seekor binatang buas, itu bukan hal biasa, itu adalah isyarat dari langit. Malam itu ia tidak bisa tidur. Dalam gelap, di dalam rumah kecilnya yang sederhana, ia duduk termenung. Ia mengulang kembali dalam benaknya setiap kata yang diucapkan oleh serigala itu. Ada dorongan kuat di dalam hatinya yang ia sendiri sulit jelaskan. Hatinya seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih tinggi, yaitu sebuah panggilan untuk mencari kebenaran. Setelah subuh, ia membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia akan pergi ke Yatsrib. Ia akan mencari Rasulullah SAW dan akan membuktikan sendiri kebenaran perkataan serigala itu. Perjalanan ini bukan karena penasaran semata, tapi karena keyakinan bahwa sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi, dan ia harus menjawabnya dengan tindakan. Pada zaman itu, perjalanan bukan seperti hari ini. Tidak ada kendaraan, tidak ada jalan beraspal. Dari tempat tinggalnya menuju Madinah bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tetapi ia tidak peduli. Ia menyiapkan beberapa potong roti, membawa kantung air, dan menitipkan kambing-kambingnya kepada tetangganya yang ia percaya. Sambil menatap langit, ia berdoa, "Ya Allah, jika ini memang kebenaran darimu, maka bimbinglah langkahku dan mudahkan aku untuk bertemu kekasihmu." Ia pun meninggalkan segala kenyamanan sederhana yang ia miliki. Tidak ada jaminan keselamatan dalam perjalanan. Padang pasir bisa sangat kejam, yaitu panas membakar di siang hari, dingin menggigit di malam hari, dan ancaman perampok selalu mengintai. Tapi satu hal yang terus ia bawa dalam dadanya adalah keyakinan bahwa jika perkataan serigala itu benar, maka yang ia tuju bukan sembarang manusia. Ia sedang mencari utusan Allah, pembawa cahaya bagi dunia. Dalam perjalanan, ia beristirahat di bawah pohon-pohon kurma yang jarang, minum dari sumur-sumur kecil di desa-desa yang ia lewati, dan sering bertanya pada para pedagang dan musafir, "Apakah kalian tahu di mana Muhammad berada? Apakah benar ia seorang nabi?" Sebagian menjawab dengan sinis, sebagian menggeleng tidak tahu. Tapi tidak sedikit yang matanya berbinar saat mendengar nama itu. Ya, dia ada di Madinah. Dialah yang mengajarkan kami untuk meninggalkan berhala dan menyembah hanya kepada Allah. Dia mengajarkan kejujuran, kasih sayang, dan keadilan.
Semakin ia mendengar, semakin hatinya tergerak. Keinginan untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini bukan sekedar ingin membuktikan cerita serigala itu, tapi karena ada kerinduan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu kerinduan kepada sosok yang belum pernah ia lihat, tapi seolah sudah ia kenal jauh di dalam hatinya. Sepanjang perjalanan, ia merenungi hal-hal yang selama ini mungkin ia anggap biasa. Ia memikirkan ulang makna hidup, tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan, dan bagaimana mungkin seekor serigala lebih sadar tentang kenabian Muhammad dibanding sebagian manusia. Firman Allah kembali terngiang di kepalanya, "Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran Surat As-Saba ayat 28. Perjalanannya bukan lagi perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan jiwa. Setiap langkahnya adalah bentuk pengorbanan demi mencari cahaya. Setiap tetes keringatnya adalah bukti bahwa ia tidak akan membiarkan kejadian luar biasa yang ia alami berlalu begitu saja tanpa jawaban. Ia tahu tidak banyak orang mendapat pengalaman seperti itu. Maka ia harus menjemput makna dari pesan yang telah Allah kirimkan kepadanya, yaitu dari mulut seekor serigala. Dan saat bukit-bukit kota Madinah mulai tampak dari kejauhan, matanya mulai berkaca-kaca, jantungnya berdebar. Langit sore menyambutnya dengan warna keemasan. Ia sadar sebentar lagi ia akan bertemu manusia pilihan itu, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat langkah terakhir membawanya melewati gerbang kota Madinah, hati si penggembala terasa hampir meledak oleh rasa haru. Ia bukan orang penting, ia bukan pedagang kaya yang datang dengan unta bermuatan. Ia hanya seorang lelaki biasa, dengan pakaian berdebu, wajah terbakar matahari, dan kaki yang mungkin sudah lecet oleh perjalanan panjang. Tetapi ia datang dengan satu tujuan yang mulia, yaitu mencari kebenaran dari utusan Allah. Kota Madinah saat itu mulai berubah menjadi pusat cahaya ilmu dan iman. Sejak kedatangan Rasulullah, suasana kota itu menjadi berbeda. Orang-orang saling memberi salam, wajah-wajah penuh kedamaian, dan suara Al-Quran bergema di sudut-sudut masjid dan rumah. Udara spiritual terasa kental, seolah-olah langit Madinah menyimpan keberkahan yang tidak kasat mata. Dengan bertanya kepada beberapa penduduk, akhirnya ia sampai ke tempat di mana Rasulullah berada. Mungkin di Masjid Nabawi yang masih sederhana bentuknya waktu itu, dibangun dengan tiang-tiang batang kurma dan beratapkan pelepah. Ketika matanya menatap sosok lelaki yang dikelilingi oleh para sahabat, ia tahu bahwa itulah orang yang disebut oleh serigala itu. Di hadapan sang Nabi, si penggembala menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa hormat yang luar biasa. Ia pun memberanikan diri mendekat, lalu mengucapkan salam dengan penuh kerendahan hati. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh, dan dengan senyum yang menenangkan, beliau menjawab salamnya. Beliau tidak menatap dengan curiga, tidak pula memandang rendah pakaian penggembala yang lusuh itu. Sebaliknya, beliau mempersilahkannya duduk dan bertanya dengan lembut, "Apa yang bisa aku bantu, wahai saudaraku?" Dengan suara terbata dan mata yang berkaca-kaca, si penggembala mulai bercerita tentang kehidupannya yang sederhana, tentang pagi itu di padang rumput, tentang serigala yang menerkam kambingnya, dan yang paling mengejutkan, bagaimana serigala itu berbicara, menegurnya, dan menyebut nama Rasulullah serta misinya di Yatsrib.
Para sahabat yang mendengar kisah itu saling berpandangan. Sebagian mereka menunduk takjub, sebagian lainnya meneteskan air mata. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tertawa, tidak pula menganggap itu hayalan. Wajah beliau serius, penuh perhatian, karena beliau tahu ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu beliau bersabda, "Benar apa yang dikatakannya, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga binatang buas berbicara kepada manusia, dan hingga ujung cambuk seorang berbicara kepadanya. Begitu pula tali sandal dan pahanya akan memberitahukan apa yang terjadi di rumahnya setelah ia pergi." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Riwayat ini bukan cerita dongeng. Ia disebutkan dalam hadis-hadis sahih, menjadi bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dan membenarkan kejadian luar biasa tersebut. Serigala itu telah menjadi saksi atas kenabian, dan si penggembala menjadi perantara bagi kita untuk mendengar kisah ini hingga hari ini. Setelah mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati si penggembala terasa meledak oleh kebahagiaan. Bukan karena kisahnya dipercaya, tapi karena ia kini yakin sepenuhnya bahwa ia telah menemukan kebenaran. Ia memandang wajah Nabi yang bersinar, wajah yang begitu lembut tapi memancarkan wibawa. Di saat itulah ia bersahadat di hadapan beliau dan para sahabat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sahabat menyambutnya dengan pelukan dan air mata. Ia bukan lagi sekedar penggembala. Ia kini adalah bagian dari umat Rasulullah, seorang muslim yang beriman kepada wahyu yang dibawa dari langit. Dari padang rumput ke jalan kebenaran, ia mungkin kembali menjadi penggembala atau menetap sejenak di Madinah untuk belajar. Tapi yang pasti hidupnya tidak lagi sama. Ia telah menjadi saksi dari salah satu tanda kekuasaan Allah, dan hatinya telah dipenuhi dengan iman yang sejati. Kisah penggembala dan serigala bukan sekedar cerita aneh dari masa lalu. Ia bukan hanya keajaiban yang terjadi di masa kenabian. Ia adalah salah satu dari sekian banyak tanda bahwa kekuasaan Allah tidak terikat oleh logika manusia. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan, tentu mampu membuat seekor binatang berbicara, bahkan menyampaikan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan umatnya sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu bahwa menjelang hari kiamat akan terjadi hal-hal luar biasa yang tidak masuk akal dalam pandangan manusia. Namun semua itu adalah tanda-tanda dari Allah agar manusia sadar bahwa dunia ini tidak akan selamanya seperti ini. Akan ada waktu di mana tirai antara dunia dan akhirat menjadi semakin tipis. Dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga binatang buas berbicara kepada manusia." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kisah serigala yang berbicara kepada penggembala adalah cahaya kecil dari kebenaran besar, bahwa saat dunia mengira segala sesuatu hanya bisa dijelaskan oleh sebab akibat fisik, Allah menunjukkan bahwa Dia Maha berkehendak atas segala sesuatu. Bayangkan seekor binatang yang tidak memiliki akal, tidak memiliki kewajiban ibadah, tidak mengenal halal haram seperti manusia, justru lebih takut kepada Allah dibanding sebagian manusia. Serigala itu bahkan menegur penggembala dan berkata, "Tidakkah kamu takut kepada Allah? Kamu telah mengambil rizki yang Allah tetapkan untukku." Bukankah ini teguran yang sangat dalam?
Seakan-akan Allah mengirim pesan melalui makhluknya. Wahai manusia, jika makhluk tidak berakal bisa menyebut namaku dan menghormati hukum-hukumku, maka bagaimana mungkin engkau yang aku beri akal dan hati justru berpaling dariku? Itulah hikmah yang paling besar dari kisah ini. Bukan hanya tentang keajaiban, tetapi tentang iman, tentang rasa takut kepada Allah, dan tentang kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diakui bahkan oleh makhluk selain manusia. Kisah ini juga membawa kita untuk merenung bahwa tanda-tanda kiamat bukan hanya sebatas kehancuran besar di akhir zaman. Tanda-tanda itu dimulai dengan hal-hal kecil yang tidak biasa, yang perlahan membuka mata kita bahwa dunia ini akan berakhir. Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tanda-tanda itu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika manusia berbicara dengan tali sandalnya, dengan ujung cambuknya, dan ketika pahanya memberitahukan apa yang dilakukan keluarganya sepeninggalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam bahasa hari ini, sebagian ulama memaknai ini sebagai isyarat terhadap teknologi yang memungkinkan alat-alat atau benda mati menjadi cerdas dan mampu memberitahu seperti perangkat modern, GPS, bahkan kecerdasan buatan. Namun dalam konteks zaman Rasulullah, sabda beliau adalah mukjizat pengetahuan, yaitu yang hanya bisa dipahami seiring berjalannya waktu. Namun apapun bentuknya, pesan yang ingin disampaikan tetap sama. Persiapkan dirimu, hari perjumpaan dengan Allah pasti akan datang. Tanda yang datang dari arah yang tidak disangka, bahwa serigala adalah simbol dari kebuasan dan kekuatan di padang pasir. Tapi kali ini, justru dari mulutnya keluar kalimat yang mengajak kepada iman. Ini adalah pelajaran besar bagi kita, bahwa jangan remehkan dari mana datangnya petunjuk. Kadang Allah memberi petunjuk melalui jalan yang tidak pernah kita duga. Bisa jadi dari seseorang yang sederhana, dari seorang anak kecil, bahkan dari peristiwa yang tampaknya sepele. Jika kita memiliki hati yang hidup, maka setiap kejadian bisa menjadi ayat, bisa menjadi tanda yang mengingatkan kita kepada Allah. Kisah ini menjadi pengingat bahwa akhir zaman sudah semakin dekat ke arahnya. Bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan, tetapi justru hidup dengan kesadaran bahwa segala amal akan dipertanggungjawabkan dan bahwa hidup di dunia hanyalah sebentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ujian terbesar bukanlah kemiskinan atau kesulitan hidup. Ujian terbesar adalah ketika hati kita tidak lagi merasa takut kepada Allah, tidak lagi merindukan Rasul-Nya, dan tidak lagi menaruh harap kepada hari akhir. Banyak orang hari ini berkata, saya baru percaya kalau saya melihat sendiri. Tapi iman yang sejati bukanlah menunggu bukti di depan mata, melainkan percaya karena Allah dan Rasul-Nya telah mengabarkan kebenaran itu lebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbahagialah orang-orang yang tidak melihatku, namun mereka beriman kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Kisah penggembala dan serigala ini bukan dongeng. Ia adalah bagian dari warisan hadis sahih, menjadi pelajaran bahwa hidayah bisa datang dari jalan yang tidak disangka, bahkan dari mulut seekor serigala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika ada kebaikan dalam penyampaian ini, maka itu semata-mata datangnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.